Pada masyarakat dan kawan-kawan sekalian terkait dengan update data utamanya yang berkaitan dengan PDP, pasien dalam pengawasan. Hari ini Sabtu 25 April 2020 terdapat satu orang pasien yang pada pukul 02 dini hari tadi malam ini meninggal dunia dengan identitas laki-laki 60 tahun. Dia berasal di Kecamatan Randu Dongkal. Almarhum mempunyai riwayat memang berasal pulang dari Bekasi, ya. 10 hari yang lalu. Pulang dari Bekasi 10 hari yang lalu dan dirawat di rumah sakit di Randu Dongkal kurang dari 24 jam. Yang bersangkutan belum dilakukan swab, belum dilakukan rapid test, tetapi dari gejala klinis yang ada menunjukkan gejala klinis terpapar COVID-19. Oleh karenanya, manajemen rumah sakit tadi malam bersama gugus tugas kecamatan dan desa pada pukul 4 sampai dengan 5 pagi berproses melakukan pemakaman dengan prosedur COVID-19. Alhamdulillah ketika pagi hari semuanya sudah selesai dan gugus tugas kecamatan melakukan tracing untuk keluarganya, dilakukan penelusuran jejak barangkali keluarga dari pasien ini ada gejala-gejala yang harus kita waspadai. Kira-kira seperti itu terkait dengan satu pasien meninggal dunia tadi malam. Ya, Pak, inisial siapa, Pak? Inisial barangkali bisa disebutkan. Inisial saja, tidak perlu nama lengkapnya, Pak. Inisial laki-laki, Pak, 60 tahun. Gitu aja. Oke, siap. Nah, laki-laki 60 tahun. Jadi selama pulang 10 hari itu dia tidak melalui perawatan dulu ya, hanya dirawat itu ketika mau meninggal itu satu kali 24 jam itu ya. Tidak sampai 24 jam itu. 10 hari yang lalu YBS pulang dan didata oleh panitia gugus tugas desa dan sebenarnya juga sudah melakukan isolasi di rumah, tetapi dalam perkembangannya yang bersangkutan mengalami gejala-gejala klinis, kemudian menjelang tengah malam satu hari sebelumnya itu yang bersangkutan melakukan pemeriksaan dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit. Ya. Ini artinya belum bisa dikategorikan positif atau sudah positif ini, Pak? Ya belum ya, masih PDP. Ya, tapi mengarah ke sana. Indikasinya bagaimana, Pak? Kuat atau hanya indikasi ringan gitu? Gejala klinis ringan atau berat itu hitungannya? Ya, dari informasi yang dapat kita kumpulkan, kita peroleh informasi bahwa yang bersangkutan mengalami demam, sempat muntah dan sesak napas. Ini yang kemudian berakhir yang bersangkutan meninggal dunia. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pemalang yang meninggal dunia di luar negeri, di Korea, dapat saya sampaikan bahwa dari dokumen tertulis yang kita terima dari kedutaan, dapat kita peroleh informasi yang bersangkutan meninggal di kapal kurang lebih 7 hari yang lalu, dan tentu ada proses administrasi kedutaan, administrasi diplomasi. Nah, itu akhirnya pada Jumat sore almarhum sudah bisa diterbangkan ke Jakarta, sudah mendarat di Jakarta, dan malam hari sudah sampai di Pemalang dijemput oleh keluarganya. Yang bersangkutan almarhum ini kita makamkan dengan prosedur COVID-19 karena ya almarhum berasal dan bekerja di Korea Selatan, yang kita sama-sama tahu Korea Selatan itu adalah salah satu negara yang juga
terkena pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya di Indonesia, di sini, di Pemalang, peti yang almarhum tidak lagi kita buka, tetapi memang kita sempat istirahatkan di Pemalang untuk mempersiapkan pemakaman. Dan alhamdulillah pagi tadi sudah dimakamkan dengan prosedur COVID. Almarhum warga di kelurahan, salah satu kelurahan di Kecamatan Pemalang. Terus Pemalang 45 tahun. berapa lama di Korea? Laki-laki nggak ya? Laki-laki 45 tahun. Yang bersangkutan ABK tentu itu sudah kurun waktu agak lama. Yang bersangkutan meninggalkan tanah air. Secara persis kita tidak punya informasi terkait ini. Pak, untuk indikasi kebohongan dari keluarga pasien orang Kejene itu bagaimana itu, Pak? Kan katanya kabarnya itu si pasien dan keluarganya baru mengaku setelah pasien meninggal kalau dia baru pulang dari Bekasi. Ya, spekulasi itu mungkin terjadi, tetapi faktanya pada akhirnya itu diketahui lah bahwa ada gejala seperti itu, gangguan pernapasan, dan kemudian terungkap bahwa yang bersangkutan beberapa waktu sebelumnya baru pulang dari daerah Yuna Merah di Bekasi. Kira-kira seperti itu.